Jadi materi hari ini kita akan belajar terkait izin dan penyelenggaraan kok ini? Keliru deh, bentar. Bukan ini. Not this, not this. Nah, kita hari ini akan belajar terkait standar profesi bidan. Kemarin sudah mendapat materi ini belum? Mungkin sama Budida atau yang lain? Belum, Ibu. Apa? Sudah apa belum? Belum, Ibu. Belum. Belum. Oke. Nah, tapi sudah sedikit saya singgung ya terkait standar profesi bidan. Artinya batasan-batasan kompetensi yang harus dimiliki oleh D3, terus S1 sama profesi itu gambarannya seperti apa. Nah, itu tercantum di dalam standar profesi bidan. Nah, di mana dalam profesi bidan yang tercantum di dalam kebijakan Permenkes sekarang tahun 2020 ya terakhir menggantikan di tahun 2017 dengan tujuannya apa? Tujuannya itu memastikan bahwa masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang terstandar. Artinya masyarakat itu mendapatkan pelayanan kebidanan mulai dari daur hidup wanita. Masih ingat daur hidup wanita apa aja? Daur hidup wanita? Belum ya? Belum tersampaikan ya? Belum, Ibu. Oke. Belum, Ibu. Jadi daur hidup wanita, kalau kita menyebutkan atau ada salah satu mungkin Bu Heri, Bu Ipa, ataupun yang lain, daur hidup wanita itu dimulai dari dia masa remaja. Mulai dia pubertas, setelah pubertas hamil, setelah hamil bersalin, setelah bersalin apa namanya busui, menyusui, setelah menyusui lansia, menopause, KB, terus juga apa namanya neonatus dan lain sebagainya. Nah itu adalah daur hidup wanita. Mulai dari dia pubertas, reproduksi, sampai dengan dia lansia, menopause. Nah itu daur hidup wanita. Di mana daur hidup wanita itu akan mendapatkan sebuah pelayanan. Nah, daur hidup wanita itu selain mendapatkan pelayanan, dia hidup di masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dari PMK atau standar profesi bidan ini memastikan bahwa daur hidup wanita itu mendapatkan pelayanan standar. Pelayanan standar itu maksudnya pelayanan sesuai dengan SOP, pelayanan sesuai dengan kode etik bidan, pelayanan yang bermutu dan berkualitas artinya kepuasan pasien, keselamatan dan kesehatan pasien. Nah, itu adalah pelayanan terstandar. Dari apa? Dari bidan yang kompeten. Artinya bidan kompeten di sini selain bidan itu mau terus maksudnya apa mampu melaksanakan pelayanan kebidanan maunya apa maunya itu bidan juga selain dia mendapatkan pendidikan seperti teman-teman sekalian ini sudah dalam proses menambah kompeten menjadi bidan kompeten dia belajar kebidanan dari suatu institusi yang apa resmi selain itu dia bidan yang kompeten itu mau terus belajar yang namanya bidan itu kan ada 4 tugasnya. Dia sebagai praktisi, dia sebagai akademisi, dia bidan pelaksana, bidan apa namanya? Masih ingat bidan pelaksana, peneliti, pembina dan lain Pendidik. sebagainya. Nah, itu Pendidik. semua adalah core dari Pendidik. bidan. Dia terus belajar. Dan belajarnya dari mana? Ikut pelatihan, ikut seminar, dan yang penting adalah dia masuk ke dalam organisasi IBI. Kenapa? Karena organisasi IBI dia yang apa ya mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kompetensi bidan, profesi bidan dan lain sebagainya. Nah, di dalam PMK ini, profesi ini, standar profesi bidan, manfaatnya pun juga tidak hanya untuk bidan sendiri, akan tetapi ada pemerintah dan juga masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pedoman atau standar profesi bidan, terutama untuk bidannya, itu akan menjadi sebuah pedoman. Dia akan menjadi sebuah standar prosedur.
Dalam apa? Dalam menjalankan praktek kebidanan. Selain itu juga, di dalam standar profesi ini, itu mengukur kemampuan bidan, sejauh mana kemampuan dan kompetensi yang harus dimiliki bidan. D3 itu bolehnya seperti apa, S1 boleh seperti apa, selain itu profesi itu bolehnya seperti apa. Nah, itu tertuang di dalam PMK dalam standar profesi bidan. Manfaat juga untuk pemerintah bahwa bidan itu termasuk dalam tenaga kesehatan. Kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Fitri bahwa tenaga sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 itu ada dua. Ada tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Tenaga medis itu isinya dokter, dokter gigi dan lain sebagainya, subspesialis dan lain sebagainya. Itu adalah tenaga medis. Tapi kalau tenaga kesehatan itu ada bidan, perawat, terus nutrisionis, terus juga ada eh, apa namanya? Apalagi ya, epidemiologis. Nah, itu semuanya adalah tenaga kesehatan. Nah, itu dimiliki oleh siapa? Oleh pemerintah. Kita sudah sah, sudah diakui oleh pemerintah. Sehingga pemerintah, manfaat untuk pemerintah pertama adalah pendayagunaan. Artinya, pendayagunaan bidan untuk memberikan pelayanan untuk apa ya? Menjamin generasi-generasi yang apa ya? Yang terus ini ya, generasi yang maju, menciptakan generasi yang berkualitas itu dimulai dari daur hidup seorang wanita. Pemerintah menjamin itu dengan apa? Dengan mendayagunakan seorang bidan. Sehingga sebaran-sebaran bidan itu tidak hanya di Jawa, tapi di seluruh Indonesia itu butuh yang namanya tenaga bidan. Kan kalau melahirkan apakah perawat bisa? Kan enggak. Kompetensi melahirkan, membantu kelahiran bayi, membantu pemantauan bayi, terus juga apa ya, untuk membantu pemantauan kehamilan dan lain sebagainya, itu hanya bisa dimiliki oleh bidan. Kita memiliki kompetensi tersebut. Nah, sehingga pemerintah mendaya gunakan bidan untuk menjaga itu gitu, untuk menjaga kualitas dari pelayanan dalam daur hidup wanita. Penjelasannya cukup jelas ya? Atau terlalu cepat? Jelas, Jelas, Ibu. Ibu. Oke. Terus selain itu, manfaat untuk pemerintah, di dalam pemerintah, itu jelas jenjang karir. Artinya apa jenjang karir ini? Di dalam, misalkan D3 nih, D3 itu sebagai ahli muda dalam kebidanan. Setelah itu naik, dia akan menjadi seorang penata, peranata, dan lain sebagainya. Nah, itu dibutuhkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena semakin naik jenjang karirnya, itu kompetensinya pun juga akan naik. Kalau kompetensinya naik, otomatis eh, penanganannya yang biasanya bersifat fisiologis itu boleh dilakukan oleh patologis. Contoh profesi. Profesi boleh nggak untuk apa menyuntikkan MGSO4? Boleh, tapi D3 boleh nggak? Tidak boleh, kecuali darurat. Kenapa seperti itu? Contoh di Papua. Papua itu kan jarang yang namanya bidan profesi. Dia hanya adanya bidan D3. Boleh nggak menyuntikkan MGSO4? Boleh. Kayak gitu. Jadi tergantung kondisi situasi. Kalau di Jakarta boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena apa? Karena di Jakarta itu alat dan juga sebaran tenaga profesi bidan itu sudah banyak. Begitu. Terus selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat menggunakan apa ya, menggunakan jasa seorang bidan itu untuk apa? Mereka masyarakat itu boleh atau memberi apa ya, mempunyai opportunity, mempunyai kesempatan untuk memilih pelayanan mana yang berkualitas. Misalkan bidan Shirley dengan saya itu mungkin akan semakin apa ya, bidan Shirley dia lebih ramah, dia lebih aware. Tapi kalau saya itu mungkin agak lebih cuek dan lain sebagainya, itu boleh. Pasien itu boleh memilih mau ke bidan Shirley ataupun mau ke saya, walaupun sama-sama bidan. Begitu. Memberikan ruang. Pasien ini atau masyarakat ini diberikan ruang untuk memilih dia yang cocok atau dia yang nyaman ketika diberikan pelayanan, terutama pelayanan kebidanan. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja ya. Nah, di dalam standar profesi bidan ini tidak serta-merta muncul standar, tapi ada eh, dasar-dasarnya di mana dasar yang pertama itu adalah Kemenkes. Peraturan dari Kementerian Kesehatan. Dulu yang pertama kali itu tahun 2013 melalui apa? Melalui apa sih rapat paripurna ya? Bukan rapat paripurna apa namanya?
eh, rapat besar lah ya, rapat rapat besar dari IBI tahun 2013, setelah itu diubah lagi tahun 2017, setelah itu yang terbaru itu adalah Kemenkes tahun 2020, yang isinya adalah standar profesi bidan, di mana bidan yang dikatakan standar itu harus mencapai 7 kompetensi. Nanti kita bahas 7 kompetensinya itu apa. Nah, selain adanya standar profesi bidan, karena bidan itu adalah resources, sumber daya manusia yang diatur oleh tenaga kesehatan. Sehingga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang di sana akan menjelaskan bagaimana sih SDM-SDM kesehatan yang sangat berkualitas dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bahas sedikit dan teman-teman juga diberikan apa eh, ini ya PR ya oleh Dr. Fitri untuk membaca Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 terkait terutama di kebidanan. Tujuannya apa? Tujuan dari dua kebijakan ini, Kemenkes nomor 20 dan juga Undang-Undang Kesehatan nomor 17, itu menurunkan angka kematian ibu. Di mana ada kita target SDGs, target nasional itu 70 dari 100.000 kelahiran. Artinya kita mempunyai ibaratnya satu desa itu cuma satu kematian gitu. Kalau kita range-nya satu-satu ya. Dan juga angka kematian ibu itu 12 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya dalam satu desa atau dalam satu kecamatan itu hanya satu atau dua yang mengalami atau ada kematian bayi. Nah, itu kan cukup berat gitu. Nah, kita bayangkan kalau misalkan di wilayah kita sendiri. Saya mau tanya dulu, di wilayah teman-teman itu di satu desa ada berapa bidan? Atau ada nggak yang sama sekali tidak ada bidannya? Soalnya dengar-dengar dari apa dari Bu Heri ya, itu ada wilayah mana dari teman-teman itu sama sekali tidak ada bidan begitu. Padahal peraturan sekarang itu satu dusun itu harus ada satu bidan. Nah, ini sudah apa ya menggambarkan begitu, artinya distribusi bidan itu belum merata. Ada di wilayahnya? Wilayah mana ya kemarin ya? Aku lupa Bu Heri yang ngomong tuh. Berarti ada bidan semua ya di tiap wilayahnya ya? Ada, Bu. Atau mungkin ada Ada, bidan Bu. tapi jauh. Kenapa, Ada, Siti Ibu. Mardian? Hmm? Dia sih ngalin Ada dua. kampungnya Anissa. Ada dua. Maksudnya ada dua gimana nih? Ada dua tempat bidannya, Bu. Oh, di Jasinga ya? Di Cibeber 4. Oh, Cibeber 4. Ya. Nah, di sini apa distribusi ini itu sangat penting. Kenapa? Karena peran bidan itu tadi daur hidup seorang wanita, mulai dari pelayanan dia remaja, reproduksi sampai dengan dia lansia, sampai dia meninggal. Nah, perlu yang namanya evidence base. Evidence base itu tidak hanya seperti teman-teman belajar di kelas, tapi dia juga ikut seminar, ikut pelatihan, dan lain sebagainya. Berbasis bukti. Nah, di sini yang perlu kita pahami betul. Dalam standar profesi bidan, 7 area kompetensi ini yang harus dimiliki oleh bidan. Pertama dari etik legal dan keselamatan pasien, komunikasi efektif, pengembangan diri, sampai dengan manajemen dan kepemimpinan. Nah, kalau di dalam etik legal keselamatan pasien, itu ada beberapa kompetensi inti dan tambahan. Kompetensi inti artinya bidan-bidan ini itu harus menerapkan prinsip etika profesi. Masih ingat ya, etika profesi ya, kode etik bidan. Ada berapa kode etik bidan? Kode etik bidan? Masa lupa? Kode etik. Kode 6. etik. Ada? 6. 4. Yakin 4? 6.
Ada 6. Nah, Pertama kan kode etik, etika pada teman sejawat, pemerintah, diri sendiri, terus masyarakat dan lain selanjutnya. sebagainya. Itu jangan dilupakan kode etik. Kenapa? Karena itu termasuk kompetensi inti. Kompetensi inti dalam standar profesi bidan. Terus tambahannya apa dalam konteks etik legal dan keselamatan pasien? Kelola resiko etik kompleks. Artinya di dalam kita melakukan pelayanan itu banyak konflik. Ya kan, banyak konflik. Bagaimana nanti kalau ada kegawat daruratan, bagaimana nanti kalau ada ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat dengan keluarga pasien, perbedaan pendapat dengan teman sejawat sendiri, teman kita sendiri. Nah, itu adalah bagaimana kita mengelola risiko tersebut. Bagaimana kita mengolah kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama, terutama dalam pelanggaran-pelanggaran kerahasiaan dalam kasus sensitif. Contoh, misalkan pernikahan dini atau dia hamil di luar nikah. Nah, itu kan kasus-kasus yang sensitif ya. Nah, kita belajar mengelola itu. Nah, belajarnya dari mana? Kita harus mempunyai kompetensi yang namanya kepemimpinan dan manajemen kasus. Nah, itu kita akan bahas nanti. Aspek kuncinya apa? Aspek kuncinya di dalam etik legal dan keselamatan pasien, informed consent. Apapun yang kita lakukan, dulu sudah pernah saya singgung ya, apapun yang kita kerjakan, kita harus minta persetujuan pasien. Kenapa? Karena itu bukti legal kalau kita misalkan dituntut lah ya kasarannya, ataupun kita diminta pertanggungjawaban dengan kasus tertentu. Selain informed consent, adanya dokumentasi legal. Dulu juga sudah saya singgung bagaimana pentingnya itu SOWAP, PARNI, dan lain sebagainya untuk selalu ditandatangani. Selain juga bidan, ada asisten bidan, dan juga siapa? Keluarga. Itu untuk apa? Untuk menghormati etik. Kita sudah melakukan etik, sudah melakukan kode etik, baik itu terhadap pasien. Kenapa? Karena kita memberikan pilihan, informed consent. Kalau pasiennya nggak setuju, ya udah, kita nggak boleh memaksakan begitu. Itu sudah termasuk dalam kode etik untuk keselamatan pasien. Karena di sini ditambah aspek legal, jadi aspek legal di sini itu menjaga, selain menjaga keselamatan pasien, juga menjaga keselamatan diri kita sendiri. Dari mana? Dari hukum. Oh, jadi ya. Ya. Terus yang kompetensi kedua, komunikasi efektif. Karena kita itu bidan hubungannya dengan orang, masyarakat, di mana orang masyarakat itu punya perasaan, terus juga eh, mempunyai pendapat, pemikiran, sehingga yang kompetensi yang cukup penting itu adalah komunikasi efektif. Kita sudah belajar namanya komunikasi terapeutik, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, tapi di luar itu yang paling penting sebenarnya adalah komunikasi efektif. Kenapa? Karena komunikasi efektif kita itu misalkan nih, kita menjelaskan sesuatu itu tidak ditutup-tutupi, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi. Ibu, ibu kan anak, misalkan kasusnya ada ibu A, usia sudah 35 tahun, ada riwayat hipertensi, berencana hamil lagi karena suaminya pengen punya anak laki-laki, misalkan seperti itu. Nah, kita menggunakan komunikasi efektif. Kita ceritakan dulu, ibu kondisinya itu sudah termasuk dalam resiko tinggi. Jelaskan resiko tinggi dalam kehamilan itu apa aja. Oh, resiko eh, tinggi pertama itu adalah ketika hamil lebih dari usia 35 tahun. Yang kedua, adanya kondisi hipertensi. Yang ketiga, adanya penyakit bawaan, DM dan lain sebagainya. Nah, kita jelaskan langsung, kita tidak tidak perlu berbelit-belit. Oh, ibu maksudnya berbelit-belit ini memang ibu kenapa nggak mau hamil lagi? Gini loh bu, kalau nggak mau hamil lagi karena kondisi ibu sudah punya riwayat ABCD, ibu dari dulu, dari ibunya dulu atau keturunnya dulu, itu kita nggak perlu jelaskan seperti itu. Jadi kita tidak perlu berbelit-belit.
Kenapa? Karena kita menggunakan komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif kita bisa lakukan pada waktu apa? KIE, Konseling Edukasi Informasi. Kondisinya pada waktu bagaimana? Pada waktu kita anamnesis. Pada waktu anamnesis, kita kan tuh cukup nanya, Ibu namanya siapa, alamatnya apa, keluhannya apa. Nah, itu kan termasuk komunikasi efektif. Kita tidak menambahkan, tidak mengurangi. Nah, komunikasi efektif itu perlu digunakan pada waktu apa? Pada waktu kita merujuk pasien. Pada waktu kita merujuk pasien, kita tidak perlu ngegibah dan lain sebagainya. Kita cukup menyertakan, oh ini Bu, alasan merujuk karena pertama dia hipertensi, yang kedua dia sudah masuk ke preeklamsi, yang ketiga dia sudah hamil 39 minggu, artinya sudah masuk ke persalinan. Nah, kalau kondisi seperti itu, apakah kita tahan? Kan enggak. Cukup dijelaskan seperti itu. Nggak usah kita ngegibah atau menceritakan hal yang tidak perlu. Nah, itu namanya komunikasi efektif. Nah, di dalam komunikasi efektif, ingat kita budayanya adalah budaya Sunda, gitu. Budaya Sunda. Nah, karena budaya Sunda, ya kita gunakan itu. Gunakan bahasa-bahasa Sunda. Bagaimana gestur-gestur Sunda. Nah, itu adalah namanya kompetensi tambahan. Budaya-budaya di dalam sekitar kan budaya-budaya yang ada itu cukup membantu ketika kita komunikasi efektif. Ya kali kalau misalkan kita di mana di di Jawa Barat kita menggunakan bahasa Jawa kan kadang nggak ada yang ngerti begitu. Jadi kita cukup paling aman memang menggunakan bahasa nasional. Akan lebih baik kalau kita mempelajari bahasa daerahnya masing-masing. Terus dalam komunikasi efektif kita boleh nggak menggunakan alat bantu? Boleh, sangat diperbolehkan. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa memilih pasien yang datang ke kita, ternyata tunarungu, ternyata tunadaksa dan lain sebagainya. Kan kita harus menggunakan alat bantu. Tunarungu, tapi kan dia bisa melihat. Kita bisa memperagakan, kita bisa memperlihatkan melalui leaflet, melalui gambar dan lain sebagainya. Ya syukur-syukur kita bisa menggunakan bahasa isyarat ya kan, itu terbatas. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk mendukung keputusan pasien. Artinya, kita kembali lagi, semua jenis pelayanan itu hak otonominya berada di pasien. Kita sebagai perantara saja, kita sebagai katalisator. Artinya, kita itu memberikan pilihan. Makanya ada informed choice. Mana yang terbaik, mana yang enggak gitu. Apakah kita melepas tanggung jawab? Kita enggak, tapi kan kita memberikan pilihan. Nah, dalam pemberian pilihan kita memberikan edukasi. KIE itu penting sekali. Itu salah satu kode etik juga terhadap pasien. Nah, di dalam sini aspek kunci yang perlu diperhatikan oleh teman-teman komunikasi efektif bahasanya itu sederhana, jangan bahasa yang tinggi-tinggi. Misalkan kita sama pasien, Ibu tolong posisinya semivolar. Ibu tahu nggak semivolar? Kan enggak. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka mereka pahami aja. Ibu, tolong duduknya setengah duduk aja ya. Kan mereka nggak tahu integumen itu seperti apa, posisi semivolar itu seperti apa kan enggak. Yang tahu hanya orang-orang yang pernah belajar, ya teman-teman, tenaga kesehatan. Nah, itu pasti tahu tuh. Nah, yang penting lagi dalam komunikasi efektif itu adanya umpan balik feedback. Jadi kita jangan hanya terhocos mulu gitu ya, memberikan edukasi mulu. Tapi kan kita nggak tahu pasien itu paham atau enggak. Bagaimana perasaan pasien waktu kita menjelaskan. Kenapa seperti itu? Karena komunikasi efektif itu akan berjalan benar-benar efektif kalau ada respon dari klien ataupun pasien. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Kalau terlalu bisa cepat Ibu. nanti langsung ini aja, langsung interupsi. Ada yang ini nggak, izin nggak? Tadi ada sih yang siapa? Yang ada kegiatan selain itu. Ada yang siapa yang nggak masuk hari ini? Sekaligus saya mau absen nih.
Lupa nih gitu. Terus yang kompetensi ketiga, pengembangan diri dan profesional. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa yang namanya bidan itu untuk pengasah kompetensi tidak hanya dia belajar di kelas, akan tetapi dia harus mempunyai semangat membuka diri. Artinya ikut pelatihan, ikut webinar dan lain sebagainya. Pengembangan diri yang berkelanjutan, continuous professional development. Pada waktu kita, contoh kecil, misalkan teman-teman sudah nanti akan KDPK, menemukan sebuah kasus. Nah, kasus tersebut teman-teman tanyakan tuh ke dosen senior, dosen lagi, bidan senior, atau mengkaji ulang kasus tersebut, atau mengkaji ulang klien tersebut. Nah, itu sudah contoh kecil dari refleksi. Untuk apa? Untuk continuous professional development, pengembangan diri. Di dalam pengembangan diri dan profesional itu tidak apa ya kita kita tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena biasanya pengembangan diri dan profesional itu ada naungannya. Itu tadi IBI. IBI biasanya akan memberikan arahan atau dari instansi teman-teman nanti ya ketika ketika sudah bekerja itu tuntutlah perusahaan untuk ini ini nggak sih ada pelatihan ini nggak sih? Ini nanti diadakan pelatihan ini nggak sih? Kenapa? Karena itu hak teman-teman. Untuk apa? Untuk pengembangan diri dan profesional. Nah, aspek kuncinya di sini itu adalah ikut seminar, ikut pelatihan. Walaupun kita ikut pelatihan seminar, jangan hanya berhenti di situ. Kita harus evaluasi diri kita sendiri. Misalkan kita sudah ikut pelatihan APN, apa ya, asuhan persalinan normal. Kita sudah ikut pelatihan itu. Nah, waktu kita eh, terjun menolong persalinan, kita terapkan ilmu tersebut. Setelah diterapkan ilmu pelatihan tersebut, kita evaluasi. Minta teman untuk assessment, untuk checklist apa yang kurang, apa yang belum. Begitu. Nanti pada waktu kalian atau teman-teman berada di lab, ada kan nanti ada pemasangan NGT dan lain sebagainya. Kalian kan menjelaskan tuh dari awal sampai akhir. Terus minta teman kalian, teman atau sebangku teman-teman yang lain gitu untuk evaluasi. Nah, itu contoh kecil dari pengembangan diri. Tidak berhenti di titik pelaksanaan, tapi sampai dengan evaluasi. Evaluasinya untuk apa? Ya, untuk refleksi diri, apa yang kurang. Kita mengevaluasi diri sendiri. Kalau ada yang kurang ya kita besok tambahin lagi. Kalau sudah cukup ya besok dipertahankan kembali. Nah, seperti itu fungsi dari evaluasi diri. Terus selanjutnya landasan ilmiah dan praktek kebidanan. Yang namanya bidan itu tidak serta-merta menjadi pelaksana, terus apalagi Peneliti, peneliti, terus apa pendidik, lagi? pendidik, Pendidik, terus apa lagi? pengelola, Pelaksana. Pelaksana. Kan udah pelaksana, pendidik, peneliti, satunya pengelola, Pengelola. 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 Core 4 bidan ini, yang pertama dia sebagai pelaksana. Pelaksana, sebagai praktisi, sudah sampai pengembangan diri. Tapi ada yang namanya peneliti. Bidan ini peneliti. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu kebidanan, ilmu yang sudah teman-teman dapatkan, baik itu di kampus, baik itu di pelatihan. Ketika dapat kasusnya, teman-teman sudah ada dividen, sudah ada penanganan berbasis bukti. Contoh, pada waktu teman-teman, apa ini? Oh, iya, iya, iya. Pada waktu teman-teman di kelas itu mendapatkan materi tentang, gitu kan, tentang lilitan tali pusat atau tentang bagaimana penanganan luka. Penanganan luka. Sudah dapat tuh teori-teorinya di kampus. Ternyata teman-teman sudah di lapangan. Ada.
pasien atau mendapatkan pasien untuk perawatan luka jahitan. Kalau luka jahitan kan cukup dibersihkan dulu, habis itu diberikan Revanol. Kalau tidak ya udah di tap-tap aja menggunakan kasa kering, habis itu ditutup, gitu kan? Nah, ketika pelaksanaan itu teman-teman sudah eviden. Eviden dari mana? Dari membaca buku, dari menelaah literatur, dari pembahasan atau perkuliahan kebidanan. Aspek kuncinya apa? Terus mengupdate atau membaca ilmu-ilmu kebidanan. Kalau dia ikut seminar pelatihan, tapi tidak dibarengi dengan pembacaan buku atau pembacaan penelitian-penelitian, makanya saya sarankan dari sekarang teman-teman mulai rajin tuh membaca jurnal-jurnal terkait kebidanan. Kenapa? Karena itu untuk menambah ilmu teman-teman. Sebagai landasan apa? Landasan praktek kebidanan. Ada juga keterampilan klinis. Nah, ini core-nya, core dari kebidanan. Ilmu utama, kompetensi inti utama dari kebidanan, adanya keterampilan klinis. Pelayanan kebidanan ada berapa? Tiga. Tiga. Pertama, Tiga. Primer, Primer, kolaborasi, kolaborasi, ketiga rujukan, rujukan, mandiri, kolaborasi, dan juga juga rujukan. dari mana? Dari daur hidup perempuan. Melakukan prosedur klinis, baik itu mandiri, kolaborasi, dan juga rujukan, mulai dari dia reproduksi sampai dengan lansia. Lansia. Aspek kuncinya apa? Ada yang namanya kita kompetensi kompetensi apa namanya dalam keterampilan klinis, area kompetensinya kita ada 4 area, ada 4 tingkatan. Nanti kita bahas. 4 tingkatan itu apa? Ada tingkat observasi atau tahu, ada tingkat sesuai dengan prosedur, sampai dia benar-benar bisa melakukan secara mandiri. Nah, biasanya untuk tingkat 1 atau observasi itu untuk D3 terutama seperti teman-teman nanti itu tingkat 1 itu bolehnya observasi. Tingkat 2 itu sesuai prosedur. Nah, tingkat 5 atau tingkat 6 itu sudah boleh melakukan tindakan. Contoh persalinan. Teman-teman waktu semester 1 boleh nggak melakukan persalinan? Belum boleh, tapi boleh nggak melakukan observasi? Atau boleh nggak lihat orang bidan senior melakukan persalinan? Boleh. Kenapa? Karena itu kompetensi klinik atau untuk mengembangkan, untuk membangun keterampilan klinis oleh bidan. Baru nanti tingkat 4 boleh melakukan secara mandiri semua persalinan normal, suntik KB, pemberian KIE dan lain sebagainya. Terus ada juga promosi dan konseling. Memberikan edukasi, promosi kesehatan dari reproduksi sampai dengan lansia. Artinya memberikan edukasi tidak serta-merta hanya KIE ya. Kalau promosi dengan KIE itu beda. Contohnya apa? Kalau KIE itu dasar dari promosi. Tapi kalau sudah promosi, promosi kesehatan, itu ada value-nya, ada nilainya. Nilainya apa? Perubahan perilaku. Jadi saya ulangi, promosi kesehatan itu harap dibedakan dengan KIE. Tapi KIE itu landasan dalam sebuah promosi kesehatan. Promosi kesehatan tanpa KIE itu tidak akan jalan. Pahamnya sampai sini ya? KIE dengan promosi kesehatan itu berbeda. Saya ulangi, KIE dengan promosi kesehatan itu berbeda. Tapi KIE menjadi landasan atau dasar untuk promosi kesehatan. Kenapa? Karena kalau KIE konseling, edukasi, informasi itu tidak akan atau mempengaruhi perilaku pasien itu kecil. Tapi kalau sudah kita promosi kesehatan, pengaruh terhadap perubahan perilaku pasien itu sangat besar.
Kenapa seperti itu? Gitu kan? Karena dalam promosi kesehatan kita menggunakan modeling. Modeling kita pendekatannya itu beda. Kalau KIE kita hanya memberikan pertanyaan, pasien memberikan feedback gitu kan, tanpa ada perlakuan. Tapi kalau promosi kesehatan kita menggunakan modeling. Modeling presit-prosit, ada herd belief model, terus juga dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar eh, teknik promosi ini pada waktu komunitas. Kenapa? Karena jangkauan promosi kesehatan itu pertama ada individu, ada masyarakat. Individu adalah perubahan, dua-duanya, baik itu individu ataupun apa? Ataupun masyarakat, output dari promosi kesehatan adalah perubahan perilaku. Tapi output dari KIE dia mau melakukan apa yang kita sarankan. Dia mau melakukan apa yang kita sarankan. Tapi belum tentu dia itu mau merubah perilaku. Contoh misalkan, Ibu nanti kan Ibu lagi hamil nih, lagi hamil. Hamil pertama pula usia masih 8 minggu, masih mual muntah. Jadi saya sarankan kalau bangun itu pelan-pelan miring kiri dulu, ya kan? Nah, itu namanya konseling atau KIE. Tapi belum tentu, kita belum bisa menjamin ibu itu akan melakukan itu atau enggak, gitu kan. Tapi beda dengan promosi. Kalau promosi kesehatan terhadap individu, kita mau misalkan menggunakan modeling health belief model. Heart belief model kita ceritakan dulu, ibu kondisinya sudah morning sickness. Tapi kalau ibu masih pusing ataupun tidak mau melakukan miring kiri, akibatnya akan seperti ini ibu. Akibatnya akan seperti ini ibu gitu. Jadi kita lihat akibatnya. Kalau kita sudah menanamkan bahwa kita tidak menakut-nakuti ya, tapi kita memberikan penanaman bahwa akibatnya itu akan bertambah kalau ibu tidak nurut gitu. Nah itu promosi namanya. Difahami ya sampai sini ya? Iya, Ibu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir, mana yang terakhir ya? Oh iya benar. Yang terakhir, kompetensi yang terakhir itu adalah manajemen dan kepemimpinan. Artinya, dalam kita mengelola gitu kan, dalam kita melakukan pelayanan kebidanan, kita juga harus kelola. Mengelola apa? Mengelola mulai dari praktek atau pelayanannya, jenis pelayanannya, SDM-nya, dan juga bagaimana tatanan rujukannya. Contoh, kelola administrasi. Pada waktu pasien datang, kita tanya dulu namanya, usianya, anamnesa lah ya. Kita anamnesa dulu. Gitu, suruh duduk dulu, kita tanya dulu, anamnesa dulu. Setelah anamnesa, baru kita lakukan tindakan. Pertama mungkin ya, tensi darah, terus juga ukur pernafasan, ukur nadi dan lain sebagainya. Terus melakukan tindakan serta keluhan. Misalkan keluhannya apa? Keluhannya mual muntah ya kita berikan obat dan lain sebagainya. Kita berikan KIE. Nah, urutan-urutan itu, urutan mulai dari kita anamnesa sampai dengan tindakan itu namanya kelola administrasi praktek. Terus kalau sumber daya manusia bagaimana? Nah, kebutuhan-kebutuhan SDM bidan di sebuah PMB ataupun sebuah tempat praktek bidan itu sekarang persalinan harus 6 tangan, berarti 3 orang, tidak boleh lebih. Kalau kurang bagaimana? Ya tidak mau, kita harus panggil teman. Kenapa seperti itu? Karena itu SOP-nya seperti itu. SOP-nya atau peraturan dari Kemenkesnya sudah seperti itu. Nah, itu pengelolaan sumber daya. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Terus di dalam pelayanan kebidanan standar profesi bidan itu kita juga ada asuhannya. Areanya ingat daur hidup wanita. Asuhan kita itu cuma daur hidup wanita.
Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya menggunakan manajemen asuhan. Boleh menggunakan Varne, 7 Varne. Sudah mendapatkan matkul pendokumentasian belum? Belum. Oh, belum. Belum. Oke. Nah, artinya manajemen kasus itu sama dengan pendokumentasian. Kita melakukan pendokumentasian. Anamnesa, boleh menggunakan 7 langkah Varne, boleh menggunakan SOAP, boleh menggunakan SOAP-IE. Nanti tergantung Bu Herinya maunya yang mana gitu. Karena yang pendokumentasian Bu Heri. Nah, asuhan-asuhan ini itu tidak jauh-jauh dari nanti jenis pelayanan yang kita berikan. Apakah kita mau memberikan pelayanan mandiri, ataukah kita nanti kolaborasi ataupun rujukan. Disesuaikan dengan kasus atau keluhan dari pasien. Nah, di sini tadi kan saya singgung terkait yang ini ya, keterampilan klinis terutama tingkat 4 sampai 1. Nah, saya jelaskan lagi di sini bahwa dalam Kemenkes terkait profesi, standar profesi bidan, itu mengikuti piramida Miller. Jadi ada 4 tingkatan. Ada DAS, ada SOS How, ada NOS How, ada NOS. DAS itu kita melakukan mandiri dan tuntas. Itu sudah level tertinggi, level 4. Kalau tingkat 1 itu NOS dulu, pengetahuan dasar. Bagaimana memahami teori, terus bagaimana memahami praktek lapangan, memahami kajian teori. Nah, itu adalah NOS. Seperti kita belajar atau teman-teman yang sudah mendapatkan praktek apa? KDPK doang. Yang sudah mendapatkan teori praktek, Belum. KDPK. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oh, belum KDPK. Belum, masih semester 1, Bu. Teorinya, teori. Belum. Belum, Bu. Oh, belum. Kayaknya aku lupa deh. Oh iya, aku naruhnya di semester 2 ya, lupa. Oh iya, iya. Nah, nanti waktu KDPK itu diberikan pengetahuan dulu, pengetahuan berapa SKS ya waktu itu ya, 2 SKS kalau nggak salah, 2 SKS. Baru nanti di prakteknya 3 SKS. Nah, itu untuk apa? Untuk how dulu, knows dulu, maaf, untuk knows dulu pengetahuan dasar memahami teori. Nah, setelah knows how penjelasan prosedur. Jadi, teman-teman itu mampu untuk mendeskripsikan langkah. Nanti akan diberikan sebuah tabel, bukan tabel sih. Hmm, apa namanya checklist ya, lembar checklist ya. Yang kalau di lab itu saya juga lupa. Intinya adalah langkah-langkah. Nah, nanti akan diberikan langkah-langkah. Setelah itu ada tingkat 3. Melakukan tindakan tapi diawasi. Nah, itu nanti di semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 dilakukan tapi dengan diawasi. Baru nanti tingkat 4 itu mandiri dan tuntas. Melaksanakan secara independen dan terlatih. Itu biasanya semester 5 dan semester 6. Jadi saya ulangi, untuk semester 2 itu mengamati dulu. Semester 3 itu mampu memberikan penjelasan langkah-langkah suatu tindakan. Yang ketiga biasanya semester 4 itu melakukan tindakan tapi diawasi oleh bidan senior. Terus kalau level atau tingkat 4 biasanya semester ini ya, semester 5 dan 6 itu bebas melakukan sendiri. Nah, di sini yang penting, boleh dan tidak boleh. Untuk D3, kompetensi dari D3, S1 dan juga profesi. Untuk D3, teman-teman, fokusnya adalah komunitas atau puskesmas. 70% itu mandiri pada prosedur primer. Contoh nih, keterampilan pada tingkat 4. Anamnesa, pemasangan infus, konseling, terus juga interpretasi patograf, manual plasenta. Intinya yang patologis, yang fisiologis aja. Terus kalau yang S1 bagaimana? S1 boleh tuh melakukan resusitasi, pemayangan IUD, dan lain sebagainya. Terus kalau profesi, pemantauan infeksi tali pusat, pijat oksitosin, EKG, terus distosia bahu, pemasangan kateter pada kondom, dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan? Cukup jelas?
Terima kasih, Bu. Oke, kalau sudah jelas kita cukupkan sekian ya perkuliahan pada siang hari ini. Nanti materinya saya kirimkan dan juga minggu depan semoga bisa offline ya sesuai dengan jadwal yang ada. Saya ulangi, siapa yang hari ini yang nggak masuk? Ah, April sama April sama Najwa, Najwa. Ibu. April, Najwa sama siapa? Dua aja. Dua aja itu. Oke, saya foto dulu ya sebagai bukti bahwa kita sudah berlangsung perkuliahan pada siang atau pagi hari ini. Satu, dua, tiga. Halaman kedua, satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.